Bisa buktikan bener nggak? Oke, oke, silahkan. Keripik tempe asli Putri Mafasa. Ini tahan berapa lama, Pak? Bisa keripik kayak gini? Oh iya, ini gini. Pernah suatu ketika itu ada pembeli itu beli ke saya. Beli 10 bungkus. Itu ada yang ketinggalan nggak kemakan dua bungkus sampai 1 bulan. 1 bulan nggak kemakan. Dimakan? Baru ketahuan. Oh, ini keripik saya dari bulan yang lalu belum saya makan. Gitu ya? Iya. Dimakan ternyata masih enak, masih renyah. Belum tengi ya? Belum. Saya usaha tempe dan keripiknya itu udah dari tahun 2010. 2010. Awalnya begini. Waktu itu yang pinter bikin tempe sebenarnya istri saya. Istri saya kan orang tuanya itu bakul tempe, ya kan. Lah, saya tuh waktu itu pekerja serabutan lah. Lah, lama-lama ke usahanya berkembang. Istri saya kewalahan. Akhirnya saya keluar dari kerja itu, saya bantu sama istri saya ngurusi tempe. Terus akhirnya ya berkembang lah gitu. Kita punya mitra bisnis. Terus kita punya pangsa pasarnya adalah lingkungan dan teman-teman terdekat awalnya. Lama-lama dari mulut ke mulut akhirnya menyebar. Saya sekarang alhamdulillah sudah banyak relasi, sudah banyak teman, sudah banyak saudara yang suatu ketika membutuhkan tinggal telepon, tinggal meminta. Alhamdulillah terpenuhi. Kalau masalah modal sih sebenarnya gini, waktu itu nggak bisa kehitung ya. Awalnya itu dimodali oleh mertua saya. Waktu itu dimodali kedelai 5 kilo, ragi setengah kantong, uang 50.000, ya kan. Alhamdulillah dari uang itu ada barokah, jadi berkembang seperti saat ini gitu. Saya pertama jual itu ke teman terdekat dulu, cicipi dulu ini keripik saya. Udah jadi begini ya? Ya udah jadi begini. Awalnya kita itu jual ke teman itu bukan dari langsung saya bilang promo keripik saya enak, keripik saya bagus, enggak. Ini saya ada keripik, nyicipi dulu, ya kan. Saya itu penjualannya jalannya itu lewat sodakoh dulu. Dikasihkan dulu. Dikasihkan dulu, saya kasih. Biar mereka yang komentar gitu kan. Lah, dari komentar mereka kita tahu bahwa produk kita itu bagaimana, ya kan. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kalau yang udah diberi di sodakoh itu kok suka, langsung beli, sering beli. Akhirnya kayak gitu, Pak. Nah, dari satu orang yang beli itu menyebar ke adiknya, ayahnya, saudara-saudaranya, tetangganya. Beli semua akhirnya. Nurul itu dari mulut ke mulut, itu media promosi saya gitu. Nah, waktu itu saya nggak mengenal yang namanya media promosi lewat HP, nggak ngerti. Mudeng, ya? Dari itu gitu. Nah, komentar apa Pak yang dulu disampaikan oleh yang Bapak kasih itu waktu nyobain itu? Apa katanya? Sehingga Bapak yakin ini laku nih gitu? Ya, memang dari komentar itu bervariasi. Ya? Mereka kan orangnya kan seleranya masing-masing beda. Yang paling berkesan? Yang paling berkesan adalah keripik Anda sudah enak, Mas. Ya. Tinggal kemasannya yang kurang bagus waktu itu. Memang waktu itu masih belum begini? Belum, pakai staples waktu itu. Karena masih tradisional sekali. Saya masih belajar. Oh gitu, iya. Nah, setelah itu saya dikenalkan oleh penggiat PKK waktu itu. Saya diajari segala rupa, dikomentari segala rupa, akhirnya saya belajar. Saya harus gini ya, kan. Terus kebetulan dia itu seorang anggota pengurus UMKM Aspikmas Kecamatan Baturaden, ya kan. Lah, saya didaftarkan, terus di situ saya dimasukkan ke dalam grup itu. Lah, oleh pengurus-pengurusnya itu saya diajari segala hal tentang pengurusan NIB, terus kepengurusan halal, PRT, dan kita menghadapi pelatihan di Departemen Kesehatan. Nah, yang namanya puskesmas sama dinas kesehatan itu selalu memantau, ya kan. Nah, suatu ketika dari itu semua saya pernah diberi tambahan
ilmu oleh mereka gini. Anda legalitasnya sudah bagus. Sudah bagus. Ya, tinggal sudah lengkap. Tinggal jenengan berani enggak ini mau keluar. Keluar apa maksudnya? Keluar jual lebih ke sana lagi, lebih berani lagi. Supermarket segala macam itu. Ya. Kebetulan sih saya belum masuk ke supermarket. Belum. Sampai sekarang belum. Belum. Terus saya belum masuk supermarket pun, alhamdulillah saya sudah kewalahan, jujur saja. Permintaan. Karena apa? Saya dari dulu udah punya komitmen, pangsa pasar saya adalah lingkungan. Orang-orang sekitar lah. Terus pangsa pasar saya adalah menengah ke bawah. Nah, bawah ya. Kenapa keripik saya murah? Berapa, Pak? Murah kalau itu? Saya keripiknya itu ada yang 6.000 per bungkus, ini 10.000. 10.000 sini pira? Isinya 13. Telulas. Ya 13-12 lah. 13-12. Itu sangat murah. Nah ini kejangkau buat masyarakat kecil. Ya ada yang kalau mau kondangan, apa mau tasya, apa mau silaturahmi, apa mau nengok orang sakit, bisa dibawa buat oleh-oleh dengan harga yang kejangkau. Nah kalau rasa gimana, Pak? Kalau rasa insya Allah ini nggak kalah sama yang mahal. Kita cuma beda pakaian saja. Ini sama kan, aja dengan yang mahal. Ini kan bahan-bahannya kan saya ambil dari bahan yang berkualitas sekalian. Dari kedelainya yang berkualitas impor. Dari tepung yang bagus. Terus tapiokanya juga yang bagus. Minyaknya juga minyak kemasan. Dari itu saya mempunyai feeling atau mempunyai gambaran bahwa yang namanya pangsa pasar itu bisa kita bentuk oleh kita, jangan kita ikut pasaran. Kalau pasaran itu bisa dibentuk oleh kita, kita mau ngasih harga berapapun, mau jual berapapun, insya Allah mudah. Ya. Gitu. Asal mereka udah tahu nih, oh ini barangnya bagus. Minyak ya bagus, berapa kali goreng saya ganti yang kalau rasa dijamin ya? Insya Allah dijamin. Saya buktikan benar nggak? Oke silahkan. Oke bukannya gitu. Pengen ini pada ini sama. Oke mau nyobain tempe apa jenis? Keripik tempe asli Putri Mafasa. Siapa Mafasa, Pak? Mafasa anak saya. Oh, anaknya. Pamijan, Batu Raden, Jawa Tengah. Iya. Komposisi tepung beras, tapioka, kencur, iya. Bawang putih, ketumbar, garam. Iya. Ini nggak ada bahan tambahan lainnya, Pak. Selain itu nggak ada bahan kimianya. Alami semua. Gitu. Ini tahan berapa lama, Pak? Bisa keripik kayak gini? Oh iya, ini gini. Saya untuk mengetahui tahan lama atau tidak itu bukan dari saya, tapi dari pembeli itu. Pernah suatu ketika itu ada pembeli itu beli ke saya. Beli 10 bungkus. Mungkin 10 bungkus bagi beliau itu banyak ya kan. Nah itu ada yang ketinggalan nggak kemakan dua bungkus sampai 1 bulan. 1 bulan nggak kemakan. Dimakan? Baru ketahuan. Oh ini keripik saya dari bulan yang lalu belum saya makan. Gitu ya? Ya. Dimakan ternyata masih enak, masih renyah. Belum tengi ya? Belum. Nah itu saya mengetahui itu dari mereka bukan dari saya gitu. Tapi kalau dinas nggak kan ini ada perizinan nih. Ya. Dari dinas nggak ada expirednya tanggal berapa itu nggak disuruh nyantumin di sini? Sebenarnya gini, saya dulu diberi pengarahan oleh dinas kesehatan, ya, itu yang namanya spalit segala rupa itu memang dari kita sendiri. Kita itu kan mencoba eksperimen kuat berapa bulan. Jadi sebenarnya sampai 2 bulan pun kuat sebenarnya itu. 2 bulan kuat ya? Dan walaupun mungkin rada kurang renyah, tapi nggak beracun insya Allah. Ini kan alami semua gitu. Paling ya cuma rada kurang renyah sedikit, itu aja gitu. Nah ini bahan-bahannya tadi kan sudah disebut tadi, resepnya itu, ya. Nah proses pembuatannya gimana, Pak? Proses pembuatannya ya goreng keripiknya. Ya mungkin dari Bapak dari bikin awal, dari bikin tempenya mungkin. Kan bikin sendiri tempenya? Iya. Gimana, Pak? Kalau bikin ini kalau diceritakan secara terperinci mungkin panjang. Saya anu aja ya. Kita bikin tempe dulu. Kita bikin tempe dulu itu tempenya dari kedelai mentah. Kedelai yang kualitas baik. Kualitas baik, impor. Impor. Nah, kedelai itu kita rendam dengan air yang bersih. Air yang baik kita cuci, ya kan, sampai kotor-kotor itu naik semua. Kotorannya? Iya, ya. Bisa kita tinting, buang sampai bersih, ya kan. Setelah itu kita godok sampai mateng. Berapa jam?
Ya kurang lebih kalau ukuran standar itu 1,5 jam. Digodok 1,5 jam. Sampai kedelai itu dimakan itu seperti makan kacang godok. Seperti kacang godok, iya, empuk gitu loh. Lah setelah itu kita tiriskan, ambil, ya kan. Lah setelah itu kita diamkan sebentar. Habis itu kita hancurkan, pakai mesin, diluluh lah. Bahasa orang dulu itu loh. Diluluh, dihancurkan, biar pecah-pecah. Setelah pecah-pecah, direndam lagi selama semalam. Satu malam. Nah, besoknya kita bilas lagi, kita cuci lagi sampai bersih, berkali-kali sampai bersih. Terus sampai kulit airnya dibuang semua. Airnya. Setelah itu ditiriskan, terus ditanak, dirawun bahasa sininya, dikukus. Dikukus, ya didang lah, sampai mateng, sampai tanek, sampai berbau harum. Nah setelah itu kita diambil, udah matang. Diambil, ditiriskan. Digodok, didang maning. Tadi digodok bisa. Digodok, iya itu ada dirawun juga kan. Setelah dirawun udah selesai. Habis itu kita ambil, ditiriskan, airnya biar kesat gitu mengalir. Nah setelah itu kita pendinginan, pakai kipas angin supaya cepat, ya kan. Sampai dingin. Habis itu kita peragian. Peragian kita urap-urap sampai kulas semua. Habis itu kita pembungkusan. Dibungkus. Ya, ini adalah tempenya. Ini tempe kalau di toko ini namanya super jumbo. Ini bisa juga dibuat mendoan. Ini kan rasanya ya tadi saya udah makan keripik sama, memang betul. Iya. Nah untuk jaga kualitas ben tetap enak, beriben Pak. Ya yang namanya bumbu ya jangan sampai dikurangi. Kalau menurut saya itu ya pasar kalau udah tahu, kita kan tadi kan dari awal kan udah komitmen membentuk pasar. Ya. Jangan sampai kita ikut pasaran, tapi kalau bisa pasar ikut saya, ya kan. Nah setelah ikut saya tahu produknya bagus, sebenarnya mereka itu bukan orang-orang yang kurang duit, mereka itu orang-orang kaya semua. Kalau udah butuh berapapun mereka beli, yang penting barangnya bagus, asli, cocok rasanya, gitu. Awet itu kan. Nah dari itu saya tetap mempertahankan kualitas dengan bumbu-bumbu yang ada, walaupun kedelainya mahal, terus bumbu mahal, itu saya pertahankan. Nah, tinggal saya sekarang itu main harga. Tolonglah ini dinaikkan. Ini naik sedikit karena kita tahu sendirilah harga bahan baku naik semua. Mereka pun menyadari. Cuma mereka memang sering beli ke saya juga. Ya, saya siap menaikkan bayar lebih, tapi dengan catatan kualitas jangan dikurangi. Dia bilang gitu kan. Oke, siap. Ternyata mereka itu komitmen rata-rata gitu. Target pasar waktu itu kan kelas menengah ke bawah. Waktu itu. Nah sekarang ternyata setelah saya ambil dari menengah ke bawah itu orang-orang biasa lah ya. Ternyata yang mengambil itu, yang beli itu di luar perkiraan kita. Ternyata orang-orang yang punya kantong tebal, yang punya pakaian batik gitu, yang seperti itu pada beli. Alhamdulillah. Sampai saya itu dikenalkan oleh mereka, oleh pengurus Aspikmas dan saudara-saudara teman-temannya itu ke instansi ke pemerintah, ya kan, seperti di rumah sakit, di perguruan tinggi AKL ada, di Unsud juga ada, itu ada dosen 1-2 ada yang banyak yang beli. Gitu. Jadi konsumennya sekarang udah semua kalangan ya? Ya Pak, walaupun mereka itu latar basicnya itu kesehatan, mereka itu nggak curiga udah, karena mereka pun tahu yang mengawasi ataupun yang mengajari saya tentang penyuluhan itu orang-orang dinas kesehatan, orang-orang itu yang beli itu ternyata. Makanya yakin lah ini sesuai lah. Ya alhamdulillah. Orang kalau pengen beli kerupuk Bapak nih belinya bisa kemana gitu Pak? Ya keripik ya. Pilih kemana nih? Pak harus ke sini apa ada agen-agen? Jujur saja ya, saya kan sifatnya memang pasar kan lingkungan, terus saya masih merintis lah, jujur saja lah ya. Saya belum seperti itu. Insya Allah sih saya nanti kedepannya mungkin menuju ke itu. Ya untuk sementara ya kita belinya ya di tempat saya. Gitu. Harus ke sini? Ya. Belum punya toko-toko? Belum. Bapak juga nggak jual, nggak punya toko di mana gitu, di pasar atau apa? Ada sebenarnya. Itu sebagai toko pengenalan. Jadi untuk membuktikan bahwa produk Putri Mafasa masih ada ini, ya kan, tidak hilang. Walaupun rumahnya bukan di situ gitu. Bapak dari bikin tempe digoreng sendiri kan? Nah itu tadi yang selembar tadi itu juga dijual juga? Iya, kita punya banyak juga yang beli? Ya kita punya mitra, punya mitra toko oleh-oleh dan mereka itu mereka beli di sini?
Saya ngantar ke sana. Artinya beli ke Bapak? Iya, beli ke saya. Terus kita punya mitra sudah sampai hampir sekitar dari tahun 2013. Rutin beli mereka? Iya, beli sampai per hari? Per hari? Per hari. Per hari. Sehari berapa tuh? Beli selembar, berapa lembar per hari biasanya? Ketika rame, mereka bisa beli itu dulu itu sampai 20 apa? 20 lembar. 20 lembar per hari ya. Itu yang super ya. Kalau yang jumbo. Yang jumbo. Dulu bahkan sampai 80 lembar. Itu yang ya? jumbo. Yang jumbo ya. Kalau yang medium itu ratusan lembar. Sampai saat ini pun ratusan. Per hari ya? Per hari. Itu hari-hari biasa. Berarti Bapak setiap hari bikin ya? Bikin ya. Yang namanya bikin tempe kan bikin sekarang itu untuk 3 hari ke depan. Masih. Iya, tidak bisa bikin tempe hari ini untuk besok nggak bisa. Oh, jadi itu 3 hari ya? Fermentasi dulu sih itu. Ya, prosesnya 3 hari ya, Nu? 3 hari. Tapi untuk goreng sesuai dengan permintaan ya? Iya, sesuai permintaan. Kita kalau bikin setiap hari bikin. Ya, kan sehari bikin 3 hari kemudian baru kirim. Ya. Nah, kalau keuntungan Pak dijual lempengan yang mentah itu sama digoreng seberapa selisihnya, Pak? Harganya? Menguntungkan lebih? Lebih menguntungkan. Enggak usah. Ya, kalau secara jujur. Ingon-ingon. Ya, kalau secara jujur sih memang gini. Kalau kita jual yang mentah itu langsung jadi duit. Ya kan? Lebih cepat balik modal, cepat kita muter. Ya. Tapi kalau kita bikin yang mateng, kita proses kita menunggu apa? Pasar ya kan. Jadi lama gitu. Tapi masih untung goreng. Masih untung ini sebenarnya. Kalau tempenya itu bisa dikatakan untungnya dari modal kedelai itu bisa 40%. 40%. Ya. Jadi keripik ya lebih 60%. Ya. Bisa lebih lagi ya. 70%. Tapi ya butuh perjuangan gitu. Ya. Pasar kami yang paling ramai itu adalah ketika liburan sekolah sama mau lebaran. Itu bisa berapa tuh? Sehari itu mungkin saya sekitar 30 kilo. 30 kilo per hari? Per hari. Kalau kali sebulan, kali 30, berarti 900. Berapa? 900 kilo ya? Ya, sekitar itu. Kalau pas rame ya? Ya, kalau pas rame. Kalau hari-hari biasa, dibikin rata-rata 14 kilo lah. 14 kilo, 15, 14. Ya, minim 10 kali ya? Ya, 10 lah. 10 kali. Per hari 10 kilo? Ya, 10 lah ya. 10 kali sebulan berarti kan 300 kilo sebulan. Ya, kayak gitulah. Gitu. Sekilo berapa sekarang Pak kedelai Pak? Kalau kedelai sekarang sih termasuk sudah turun, stabil. Berapa sekarang? Sekarang ya sekitar 9.300-an di toko pasar yang paling bawah. Ternyata walaupun kedelai impor itu masing-masing punya karakter yang berbeda. Mungkin sana itu tanahnya juga berbeda mungkin di tempatnya sono. Nah, ternyata dari sekian merek itu ada yang lebih enak dari yang lain. Ada yang khusus untuk sayur, tempe sayur ada. Ada yang ini pasnya untuk gorengan keripik ada. Alhamdulillah saya sudah menemukan bahan baku yang untuk gorengan keripik itu ada. Ini saya temukan, itu mereknya. Gitu. Saya itu punya angan-angan itu keripik ini lebih tahan lama lagi. Tapi tanpa bahan kimia. Ini tanpa bahan kimia nih? Tanpa bahan kimia, nol kimia. Nah, seperti makanan-makanan yang lain dalam kemasan itu kan bisa kuat sampai bertahun-tahun itu kan bikinan pabrik. Ini kan home industry, industri rumah tangga. Lah saya itu berangan-angan bagaimana saya punya produksi yang seperti itu. Jadi keripik ini nantinya bisa diekspor. Itu angan-angan saya, angan-angan jauh lah. Pengen ekspor keripik ke Jepang, apa Amerika contohnya. Itu angan saya. Mungkin nggak ketemu di saya, mungkin yang ketemu di anak saya. Saya sedang bikin pondasi lah, pondasi dulu. Nah, tinggal lanjut oleh anak saya.